Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video ke-14. Jadi di video ke-14 ini masih ada satu itu pembahasan di pom pinjam itu di sini. Di sini ini ya. Jadi kalau kita jalankan ini pom pinjam seperti ini, maka ini di sini tertulis ini September, ya September. Artinya hanya yang peminjaman buku bulan September saja yang ditampilkan di sini. Nah, jadi kalau kita mau lihat peminjaman buku bulan Agustus, maka kita harus klik di sini, baru dipilih Agustus. Nah, maka ditampilkan line up atau daftar peminjaman buku bulan Agustus. Jadi kalau kita pilih semua, maka ditampilkan seluruh bulan. Ya. Tentu kalau sudah full ini, kalau ditampilkan seluruhnya akan banyak ya. Kalau misalnya kita tampilkan misalnya bulan Januari kosong karena tidak ada peminjaman di bulan Januari. Kita klik September, maka hanya bulan September yang ditampilkan. Kemudian kalau kita bulan Agustus, maka bulan Agustus yang ditampilkan ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kita pada saat interaktif change di sini, interaktif change itu maksudnya jadi ada metode atau event namanya interaktif change yang ini namanya interaktif change. Nah, ketika orang mengganti-ganti pilihan tadi Agustus, September, semua, Januari, Februari, yang 12 bulan itu, maka dipanggil ini metode atau prosedur atau fungsi isi grid. Jadi ya fungsinya dikasih nama isi grid untuk mengisi grid yang ini. Jadi kalau dipilih Agustus, maka diisi grid ini diisi dengan data peminjaman bulan Agustus, kira-kira begitu. Nah, metodenya ada di sini. Kita lihat ini isi grid yang ini ya. Yang ini isi grid. Saya copy dulu supaya jelas. Saya taruh di Microsoft Word ya. Biar bisa dikasih besar. Saya kasih landscape. Tampilan landscape. Orientation landscape, baru saya paste. Saya kasih narrow marginnya. Margin narrow. Paste. Nah, seperti ini. Ini kita kasih besar ya. Jadi dimulai dengan membuat variabel lokal yang hanya lokal itu berarti hanya berlaku di prosedur ini saja ya. Lokal M bulan. M bulan. Jadi M bulan itu untuk mengisi ya, untuk mengisi di sini ini bulan berapa yang sedang aktif ya. Bulan berapa yang sedang aktif. Ini. Sekarang ini kan bulan September, jadi otomatis M bulan itu berisi dengan 9 ya, karena bulan 9. Yang ini ya, M bulan. Jika M bulan itu list indeksnya itu sama dengan 1, maka M bulan diisi dengan 0. Diisi dengan 0. Maksudnya ini ya, coba perhatikan. Jadi indeks 1 itu semua ya. Ini semua.
Indeks 2 itu Januari, indeks 3 itu Februari, ya, sesuai urutannya 1, 2, 3. Semua. Nah, berarti kalau Januari dipilih, maka M bulan nilainya 2. Jika Agustus yang dipilih, maka M bulan itu sama dengan 9. Berdasarkan ini, jika M bulan list indeks sama dengan 1, M bulan 0. Selain itu M bulan, yaitu list indeksnya M bulan dikurang 1. Kalau tadi Agustus kan di urutan, atau Januari kan di urutan kedua. 2 dikurang 1, 1. Gitu. Kalau Agustus tadi 9 dia nilainya. 9 dikurang 1, 8. Maksudnya bulan 8. Ya. Kemudian select 2. Select 2 itu buka tabel pinjam ya. Set filter to. Data di filter seluruhnya. Tidak dipilih. Pokoknya seluruh data ditampilkan, itu kira-kira maksudnya ya. Jika M bulan sama dengan 0. M bulan sama dengan 0 berarti semuanya. Ini perintahnya. Kita memanggil data dari tabel pinjam. Ini mengambil data dari tabel pinjam yang ini ke sana. Ini panjang ke sana ya. Ini sampai di sini mengambil pinjam dari tabel pinjam yang diambil itu ya, NISN, kemudian judul buku, nomor register, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, nama peminjam ya, dan kelasnya. Kemudian hasil pilihnya tadi ditaruh di kursor, namanya C pinjam. Read write, jadi bisa dibaca, bisa ditulis. Nah, kalau dia tidak, M bulan tidak sama dengan 0, maka yang dipilih itu sama pilihannya, cuma dengan catatan ya, where mon pinjam, ya, bulan pinjamnya sama dengan M bulan. Jadi kalau M bulannya 8, maka hanya yang peminjaman bulan 8 ditampilkan. Selain bulan 8 tidak ditampilkan. Ini maksud di received sesudah else ya, yang ini. Yang ini. Nah, ini jadi berdasarkan bulan ini. Seperti contohnya kalau saya klik di sini bulan September, maka hanya bulan September saya yang ditampilkan. Kalau saya klik bulan Agustus, maka bulan Agustus yang ditampilkan. Di sisi inilah sebenarnya menariknya itu menjadi programmer ya. Karena Anda bisa ini. Tentu kalau Anda cerdas, tentu Anda akan tertarik ini. Di sini asiknya memprogram. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kira-kira peminjam ini sampai di sini kira-kira anunya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini sudah memenuhi syarat untuk sebuah operasi peminjaman. Nah, sekarang kita akan perbaiki tampilan dari POM utama ya. Ini kalau kita jalankan seperti ini POM utama ini datar-datar saja, kurang cantik dilihat ya. Jadi kita mau percantik, caranya kita buka ini POM utama, klik, kita modify, kita mau tambahkan logo sekolah di sini. Jadi kita
pakai ini, kita tampilkan dulu view form control ya. Jadi kita ambil objek namanya picture. Jadi objek picture ini berguna untuk menaruh gambar yang ini ya. Yang ini. Ya ini namanya objek picture. Jadi kita arahkan more ke sini tuh, image atau gambar ya. Kita klik ini image, baru kita taruh di sini. Di sudut kiri atas ini seperti ini. Baru kemudian kita isi ini gambar. Kita isi dengan gambar logonya sekolah. Jadi kita klik begini, kita tampilkan properties, kita klik ini tab layout, baru kita cari event picture. Yang ini ya. Picture kita cari, dia ada di sini folder picture. Yang ini logonya sekolah. Nah ini terlalu besar, kita kecilkan ya. Oh, sorry. Dia harus kita dia mengikuti apa? Jadi dia dibuat mengikuti besarnya gambar. Kita pilih 2 strike. Kita pilih dia strike. Kita kecilkan lagi ya. Kita bikin dia manis-manis di pojok. Kasih begini. Kita geser lagi. Masih kurang kecil ya. Kurang kecil. Kita geser lagi ya. Kira-kira begini, baru di bawahnya kita taruh tulisan di sini. Kita tulis captionnya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo. Kita auto size through ya, supaya dia tulisannya mengikuti panjang tulisan. Kemudian kita bilang back style-nya itu transparent ya. Transparent, kemudian hurufnya kita kasih besar. Ini sekarang hurufnya ukurannya 9, kita ganti misalnya 18. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita taruh tag lainnya sekolah. Sekolah berbasis IT. Sekolah berbasis IT. Kita coba jalankan yang seperti apa penampilannya. Nah, sekarang sudah nampaknya lebih bagus kalau ditaruh di sebelahnya ini tulisan. Saya tutup dulu ya. Jadi kita taruh di sebelahnya begini. Kita taruh di sini. Kita kurangi tingginya, 44. Jadi juga hurufnya terlalu besar ini. Misalnya 16. Ini juga 16. Hurufnya kita ganti. Hurufnya kita ganti kaliber misalnya.
Calibri. Misalnya ini warnanya diganti warnanya for color. Jadi untuk mengganti warna kita pilih saya ini event for color ya, dimunculkan warna di sini. Nah, misalnya mau warna abu-abu seperti warna SMA ya. Kurang terang ya. Sekali merah. Yang ini kita ganti biru ya. Yang ini biru. Nah, seperti ini. Coba kita lihat bagus tidak? Nah, seperti ini. Jadi ada cantik-cantiknya. Terlalu besar barangkali tulisan ini sehingga mengalahkan ini menu yang di atas. Kita perkecil lagi ya. Kita perkecil lagi, ini juga diperkecil. Kita naikkan lagi ke atas. Ini lebarnya dikurangi 40 saja. Kemudian ini juga dikecilkan, hurufnya jadi 12 saja, terlalu kecil 12, 14. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 12. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira begini ya. Jadi sekarang sudah tidak terlalu ini. Boleh menyarankan yang ini ya. Kita geser lagi tulisannya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sekarang sudah cantik ya. Ada gambar. Bisa juga ditambahkan gambar di sini. Jadi orang yang rasa seninya tinggi itu, ini jadi kelihatan cantik ya. Bisa apa itu, bisa dibuat itu layoutnya kemudian ditaruh di sini sehingga menunya ini menarik dilihat ya. Kira-kira begitu. Nah, ini tadi ini jadi nanti di kuis ini ada pertanyaan tentang picture ini ya, tentang image ini ya. Ini namanya image. Yang ini ya. Yang ini image, ini objeknya. Jadi ini objek-objek yang bisa ditaruh di form ya. Ada banyak di sini kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 itu 21. Jadi ada 21 objek yang kompatibel, yang ini bawaannya Visualfox Pro ya. Nah, ada juga image itu yang disebut dengan OLE. OLE ya. OLE itu ya, ini keluar di kuis ya, perhatikan baik-baik. OLE itu artinya Object Linking and Embedding. Maksudnya itu ya, objek yang bisa ngeling itu artinya ngeling itu nyambung ya. Embedding itu begini, embedding itu artinya kalau objeknya dibesarkan dia ikut besar. Kalau dikecilkan dia ikut mengecil. Itu istilah embedding nih. Atau misalnya contoh yang paling empiris begini, kalau orang di Mamasa itu kan dingin sekali. Begitu tidur orang pakai sarung kan. Nah, biasa itu
tinggi orang yang tidur dengan sarung itu lebih panjang orangnya daripada sarungnya. Tapi orang bisa karena dingin seluruh badannya itu diselimuti oleh sarung, padahal sarungnya lebih pendek dari badannya orang. Itu karena itulah yang kira-kira contoh sebuah embedding gitu ya. Jadi kalau kita dingin, biasa orang blungker itu kalau apa bahasa lainnya blungker itu. Jadi badannya itu di embedding gitu. Sehingga seluruh badannya terselimuti oleh sarung supaya tidak dingin. Itu tidak enaknya tidur kalau terlalu dingin ya. Itu contoh dari embedding. Saya kira ini cukup sampai di sini di video ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video ke-15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.